rekan-rekan 5TV, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Rekan-rekan 5TV, setiap tanggal 10 Desember itu diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Peringatan Hari HAM Sedunia ini merupakan sebuah bentuk penghormatan serta pengakuan atas hak asasi manusia. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perjalanan hak asasi manusia selama ini, langsung aja nih, berikut liputan selengkapnya. Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember mendatang adalah momentum penting untuk Komnas HAM agar bisa terus menjadi penyeimbang pemerintah dalam memenuhi hak-hak setiap warganya. Dilansir dari laman komnasham.go.id, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, tugas pemerintah yaitu memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Kemudian, The United Nations atau PBB pada tahun ini mengangkat tema Youth Standing Up for Human Rights atau Pemuda Membela Hak Asasi Manusia. Dengan tema tersebut, peringatan HAM tahun ini salah satunya bertujuan untuk merayakan potensi pemuda sebagai agen perubahan konstruktif, menguatkan suara pemuda, dan melibatkan mereka dalam jangkauan yang lebih luas untuk mempromosikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Sebelumnya, gue disclaimer dulu, ini menurut pendapat subjektivitas diri gue sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Menurut gue ngelihat dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, sebenarnya pertanyaannya bukan maksimal atau enggak ya, tapi ini diprioritaskan atau tidak gitu. Soalnya kalau hak asasi manusia kan harusnya di setiap negara ini harus dilaksanakan lah penerapannya, di mana hak asasi manusia itu sendiri kan hak untuk hidup dan diikuti dengan hak-hak lainnya gitu. Jadi sebenarnya bukan maksimal atau enggak, tapi pemerintah memprioritaskan ini dalam menjalankan suatu negara atau tidak gitu. Sebenarnya harapan ini tujuannya juga ke diri gue ya harusnya ya. Gimana kita harus sama-sama konsen terhadap hak asasi setiap manusia. Kita juga harus tetap sesuai lah koridor tentang apa itu hak asasi manusia, apa itu hak-hak kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan sebagainya, di mana itu semua udah menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Jadi harapan gue terhadap pemuda Indonesia bersikap rasional, itu yang paling utama tuh. Dimana kalau kita udah bersifat rasional dan menggunakan akal logika, menurut gue hak asasi manusia sih bisa diterapkan secara utuh. Dalam undang-undang tersebut sebenarnya tugas pemerintah sangat cukup luas dan cukup besar terkait dalam melaksanakan HAM ini. Ada terkait tentang upaya untuk keamanan, upaya tata tertib, kesejahteraan, pelecehan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Pada intinya, kalau mau diukur terkait peran pemerintah yang dilaksanakan selama ini, pemerintah memang sudah sangat antusias, sudah sangat efektif mencoba untuk menekankan betapa HAM itu menjadi hak mutlak dan hak prerogatif dari setiap manusia untuk dihargai. Persoalan HAM ini perlu ditekankan bahwa dalam memaknai HAM memang harus memiliki batasan, di mana HAM harus berdasar pada pertama pendekatan kultural, yang kedua pendekatan spiritual, dan yang ketiga adalah pendekatan moral, sehingga tidak ada hal-hal yang melanggar satu sama lain. Oleh sebab itu, yang paling penting dari pendekatan HAM ini adalah pendekatan konstitusional, sehingga setiap organ, setiap aktor yang terlibat dalam upaya pelaksanaan HAM ini di lapangan akan semakin sinergi, terkolaborasi, dan terkoneksi agar bisa terus menjadi standar kualitas dalam menjaga martabat dan kehormatan sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama dan makhluk ekonomi. Peringatan HAM tahun ini salah satunya bertujuan untuk merayakan potensi pemuda sebagai agen perubahan konstruktif, menguatkan suara pemuda,
dan melibatkan mereka dalam jangkauan yang lebih luas untuk mempromosikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Nah, rekan-rekan 5TV, itu tadi liputan mengenai peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia serta perjalanan HAM selama ini. Semoga berita tersebut dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada. Saya, Siti Adirakania, melaporkan untuk 5TV. 5TV, be kreatif.